Jika kemarin kita sudah melihat jadwal terkait ujian IPS topik phishing dan juga jadwal pengumumannya untuk skill testnya dan pengumuman hasil ujian IPS topiknya, dan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait jadwal ataupun pelaksanaan ujian gelombang 2 manufaktur 1 gelombang 2 yang tidak ada kaitannya dengan servis ya. Di sini akan saya bacakan terkait jadwalnya, mengulang kembali buat teman-teman supaya nanti tetap ingat untuk jadwalnya dan dilihat di jadwal masing-masing teman-teman yang sudah dijadwalkan dari HRD Korea. Nah, di sini saya akan mengulang terkait manufaktur 1 ataupun gelombang 2 ujian 2024. Ujian IPS topik dilaksanakan pada 18 April hingga Juni. Jadi dalam 1 bulan, hampir 1 bulan ya ini. April, Mei, Juni, 2 bulan ya, hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. 18 April ya sampai 6 Juni untuk ujian IPS topik ataupun pelaksanaannya. Selanjutnya, pengumuman hasil ujiannya di tanggal 13 Juni. Jadi selang 6 hari ataupun 1 minggu akan diumumkan ujiannya, hasil ujiannya. Dan pengumpulan dokumen sendiri itu 19 Juni sampai 6 Juni. Ini waktunya panjang, ada 1 minggu juga. Nah, untuk pengumpulan dokumen ini bagaimana sih Mas? Ada banyak teman-teman bertanya terkait pengumpulan dokumen sendiri. Apakah nanti kita datang ke BP3MI ataupun kita di Cisco P2MI? Nah, kita tunggu aja untuk keresmiannya bagaimana. Ini gambaran dari saya sendiri pribadi, itu nanti akan masuk di Cisco lagi ya, secara online, tidak offline. Kalau offline kita datang ke BP3MI masing-masing ataupun yang terdekat, biasanya seperti itu. Untuk program yang baru ataupun peraturan yang baru, kita datang ke BP3MI terdekat, tidak perlu di Semarang ataupun Jakarta. Nah, selanjutnya pengumuman jadwal ujian skill test ya. Pengumumannya di skill test tanggal 1 Juli. Ini bukan pelaksanaan teman-teman ya, untuk pengumuman jadwal skill test. Skill test jadi 1 Juli. Dan selanjutnya pelaksanaan ujian skill test 15 Juli dan 9 sampai 19 Juli. Ini sedikit cepat ya, hanya 1 minggu saja ya ini untuk skill testnya. Jadi untuk peserta 23.000 ini diambil kuota sekitar 3.500 ya. Mungkin nanti akan diloloskan sejumlah 6.000 atau 5.000 orang yang akan lolos di ujian skill test. Jadi ini 5 hari 4 hari cukup untuk skill testnya. Dan skill test sendiri dilaksanakan atau pelaksananya di mana? Saya rasa untuk skill test ada di Semarang ya untuk skill testnya. Kemarin di Universitas Semarang kalau tidak salah. Kalau saat ini mungkin ada tempat yang lain, kita belum tahu lagi. Kita lihat aja untuk BP2MI memberikan informasi tempatnya di mana, itu belum tahu. Yang jelas perkiraan saya itu ada di Semarang untuk skill testnya. Jadi untuk skill test sendiri ini saya rasa pengurangan dari 23 ataupun seleksi dari 23.000 orang ini sekitar 5.000 teman-teman. 5.000 ke atas ya. Jadi nanti yang gugur banyak sekali ya. Ada 17.000 orang yang gugur ya. Pengumuman hasil ujian ataupun hasil akhir itu 26 Juli. Jadi selang beberapa hari 1 minggu itu akan ada pengumuman hasil, dan teman-teman harus siap untuk menerima kegagalan ataupun menerima hasil dari ujian kalian. Meskipun di skill test ini gagal, teman-teman masih bisa mengikuti ujian tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini, untuk ujian yang pertama ataupun tahap pertama, jika teman-teman gagal, jangan putus asa ya. Tetap raih cita-citamu untuk belajar lagi, untuk bisa mengikuti ujian IPS topik di tahun berikutnya. Karena di ujian tahap pertama ini masih belum terlalu sakit. Yang sakit itu di tahap kedua. Jika tahap kedua kita tidak lolos, itu sakitnya minta ampun. Lebih dari diputus dengan pacar kalau saya rasa ya. Menurut saya seperti itu. Nah, itu tadi sudah saya berikan informasi terkait pelaksanaan, pengumuman, dan pengumpulan dokumen, serta pengumuman jadwal ujian skill test, dan juga pelaksanaan ujian skill testnya, dan pengumuman hasilnya. Nah, apapun yang terjadi, dan apapun keputusannya, dan apapun yang akan terjadi pada teman-teman ketika mengikuti ujian IPS topik, jangan menyerah, jangan down, jangan frustasi, jangan istilahnya stres ya. Saya rasa jangan stres. Buat teman-teman yang usianya masih 36 tahun ke bawah, tetap semangat dan berjuang untuk mendapatkan sertifikat ujian IPS topik di tahun 2024 hingga 2030 nanti. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.